Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الفطر بعد صيام رمضان وعيد الأضحى بعد يوم عرفة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فقد فاز المتقون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Jamaah salat Idul Fitri Masjid Jami' Abu Bakar Siddiq yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan telah meninggalkan kita, pergi jauh. Insyaallah kita akan dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah mereka-mereka yang terbebas dari siksaan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Tema khutbah Idul Fitri yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah cahaya Ramadan menerangi kita. Cahaya Ramadan bersama kita dalam perjalanan kita bertemu dengan Ramadan berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan kita berpuasa sebulan lamanya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang sangat cepat berlalu. Tidak terasa sebulan lamanya sudah meninggalkan kita. Untuk mereka-mereka yang lemah, Allah menyebutkan sebulan lamanya kita berpuasa. Tapi disebutkan ayaman ma'budat, cepat ini berlalu. Tenang saja, tidak membebani kamu. Untuk mereka-mereka yang semangat untuk beribadah, hati-hati, Ramadan akan meninggalkan kita dengan cepat. Sungguh beruntung mereka yang bertemu dengan Ramadan, bertemu dengan Ramadan kemudian mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan di sini. Manfaat, keuntungan yang kita dapatkan. Allah tidak mengambil manfaat dari kita berpuasa. Kitalah yang untung. Itulah yang saya katakan, Ramadan, cahaya Ramadan akan menyertai kita, mendampingi kita dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 184, wa antasumu khairul lakum. Dengan engkau berpuasa, itu adalah kebaikan, keuntungan untuk kamu. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu tasihhu
Berpuasalah kamu, engkau akan sehat. Pertanyaannya, kesehatan apa yang kita dapatkan? Tubuh manusia ini kalau dibagi ada 3 komponen. Yang pertama adalah otak kita sendiri. Yang kedua adalah hati kita. Dan yang ketiga adalah jasad kita. Ketiga-tiganya kita mendapatkan keuntungan di bulan suci Ramadan. Selesai bulan suci Ramadan, kita cerdas secara intelektual. Karena banyak yang kita dengar dan kita baca. Setelah selesai bulan Ramadan, kita memiliki kecerdasan emosional. Hati kita jadi cerdas. Selesai bulan suci Ramadan, tubuh kita semakin sehat. Tidak perlu kita dengar yang namanya diet dan lain sebagainya. Islam sudah mempersiapkan itu semua. Bayangkan kalau seseorang cerdas secara intelektual, otaknya sehat, sehingga kalau datang firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasul, sam'an wa ta'atan, aku dengar ya Allah firman-firman-Mu. Labbaika ya Allah. Ketika kita mendengar sabda Rasul, labbaika ya Rasul, aku sambut panggilan wahai Rasul. Dan tubuh kita sehat. Berapa banyak mereka yang sakit ketika di bulan suci Ramadan sehat. Untuk apa itu semua? Untuk memberikan kita cahaya dalam perjalanan kita menuju Allah. Orang kalau sehat cara berpikirnya, sehat emosionalnya, cerdas hatinya, punya kepekaan hati, dia tidak diam meninggalkan mereka-mereka yang miskin, tetangga yang susah, pasti dia berbagi. Di sekian banyak ayat suci Al-Quran Allah berfirman, afala taqilun, apakah kamu tidak berakal? Afala tatafakkarun, apa kamu tidak berpikir? Supaya otak kita ini punya kecerdasan intelektual. Silahkan baca ilmu apa saja, tapi jangan lupa kalian akan menghadap Allah kelak, akan dihisab. Dengan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan tubuh kita semua semakin sehat. Dimanapun posisi kita, apakah kita sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, pejabat di pemerintahan, gubernur, RI 1, bupati, wali kota, anggota dewan, itu yang memberikan kita penerangan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan. Semuanya akan dihisab kelak. Dari mana hartamu kamu dapatkan? Kalaupun dia lolos di dunia, dia tidak akan lolos kelas di akhirat. Dan kemana engkau infakkan hartamu? Ada seorang kaya raya, dia ingin cari yang namanya kebahagiaan. Apa yang dia lakukan? Dia tamasya ke seluruh dunia. Tidak ada satu destinasi wisata kecuali dia datangkan, dia datangi. Kebahagiaannya tidak bertambah. Uangnya sudah triliunan. Semakin pusing dia. Sebab jam 12, jam 1 malam dia harus bangun melihat bursa di Amerika sana. Bedanya 12 jam. Setiap malam tidur 2-3 jam. Semakin kaya, semakin pusing dia. Tidak bahagia. Punya sekian banyak puluhan hotel, punya kapal persiar, punya pesawat, tidak bahagia juga, tidak bertambah. Sehingga dia tanya pada seseorang, saya ini kaya raya kok tidak bahagia seperti kamu?
Orang tadi mengatakan kalau kamu ingin bahagia, buat orang lain tersenyum, kebahagiaanmu akan bertambah. Apa caranya? Saya kasih tahu kamu. Di daerah kita ini ada penyandang disabilitas, anak usia 9, 8, 11, 12, jalannya merangkak. Saya tahu tempatnya, ada 40 anak. Kalau kamu belikan kursi roda yang bisa punya remote, bisa bergerak, pasti mereka bahagia. Hanya itu saja, hanya itu saja. Dibelikan kursi roda yang ada remote-nya, nggak pakai disuruh. Bisa dengan remote itu gerak udah. Setelah diberikan, dia melihat anak-anak tadi. Di tempat yang luas, ke kiri, ke kanan. Anak-anak itu bahagia semua. Terakhir salah satu dari mereka itu ketika dia akan pulang memegang pahanya. Dipandang si bapak ini. Mungkin si bapak mengira si anak ini ingin sesuatu tambahan. Apa yang kau inginkan wahai anak? Si anak tadi mengatakan, aku bahagia sekali hari ini. Aku ingin merekam wajahmu wahai ayah. Insya Allah wajah ini aku akan melihat di surga kelak. Fil firdausil a'la. Menangis si bapak tadi. Mudah-mudahan wajah ini aku lihat di surga nanti. Dengan melihat mereka tersenyum pasti bahagia. Tidak mesti dengan uang. Dengan kita menyapa tetangga kita. Dengan kita melihat sekeliling kita. Kita jangan kalah dengan makhluk-makhluk Allah yang lain yang tidak berakal. Contoh makhluk Allah yang lain, lautan. Tidak pernah kita mendengar lautan memakan ikannya. Kita lihat pohon yang rindang yang banyak buahnya. Tidak pernah kita dengar pohon tersebut memakan buahnya. Untuk manusia, untuk burung, untuk makhluk yang lain. Kita lihat lembu betina yang diperas susunya. Lembu betina itu tidak pernah meminum susunya. Diberikan untuk anaknya dan manusia. Kita lihat hutan yang luas memberikan kepada kita oksigen. Pertanyaannya, apa yang sudah kita berikan pada sesama kita? Setiap kita punya kelebihan. Jangan berpikir aku tidak punya uang, kamu punya ilmu, punya kekuatan fisik, punya akhlak yang mulia. Berikan pada yang lain. Semakin kita mau berbagi, kita akan bahagia. Dan dengan kita melaksanakan ibadah puasa, cahaya menerangi kita. Seseorang yang sering emosional, tidak emosional lagi. Jangan kalah dengan pohon yang banyak buahnya, yang rindang. Manusia melempari dengan batu, dibalas dengan buah. Kunu kal asyjar yarmunan nas bil ahjar wa tarmihim bis simar. Kamu jadikan kamu seperti pohon yang banyak buahnya. Manusia melempari dengan batu, dibalas dengan buah. Perbanyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kapan kita ungkapkan kepada Allah, ya Allah, Engkau telah memberikan segala-galanya padaku. Ketika kita berdiri bersyukur, kita makan bersyukur, kita berbicara, banyak kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Seorang ibu rumah tangga yang rumahnya sering ada tamu, alhamdulillah. Walaupun tidak ada pembantu, masih ada mereka mencintai kita. Menyapu rumahnya berat, terutama di musim lebaran, tidak ada pembantu, bersyukur masih punya rumah. Anak-anak cerewet, alhamdulillah masih dikaruniai anak. Perbanyak bersyukur, perbanyak bersyukur, perbanyak bersyukur. Itulah cahaya yang akan menerangi kita di bulan suci Ramadan. Kita cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional,
cerdas pula secara spiritual, hubungan kita kepada Allah semakin baik. Itulah al-muttaqun la'allakum tattaqun. Imam Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu mengatakan, memberikan definisi takwa. Apa definisi takwa? Al-khawfu minal jalil, wal amalu bitanzil, wal qana'atu bil qalil, wal istidad li yaumir rahil. Definisi takwa itu takut pada Allah, mengamalkan apa yang dalam Al-Quran, bersyukur dengan pemberian Allah walaupun sedikit, dan yang terakhir siap untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang terakhir dari khutbah yang pertama ini, inilah merupakan esensi dari ibadah suci di bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, kenapa seseorang ketika puasa tidak bersembunyi masuk di kamar terus dia makan maupun minum, kemudian dia keluar pura-pura capek? Nggak pernah terjadi. Peluang itu ada. Kenapa tidak dilakukan? Seorang guru mengatakan pada muridnya yang bernama Sahal bin Abdullah At-Tusturi, yang dilahirkan tahun 200 Hijriah dan wafat 283 Hijriah. Si guru mengatakan pada muridnya yang saya sebutkan tadi, namanya Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Dia katakan, muridku, katakanlah di hatimu, Allahumma'i, Tuhan Allah besertaku. Allahu nadhirun ilayya, Allah melihatku. Allahu syahidun alayya, Allah menyaksikanku. Katakan terus. Kira-kira kalau seseorang meyakini Allah besertanya, melihatnya dan menyaksikannya, apakah orang tersebut akan bermaksiat pada Allah? Tidak mungkin. Itulah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Setiap saat kita tahu Allah menyertai kita, melihat kita, menyaksikan kita. Apakah kita akan berbuat maksiat? Pasti tidak. Kalau perasaan semacam ini selalu beserta kita, insya Allah cahaya Ramadan akan menerangi kita sepanjang masa. Seseorang tadi pasti akan jujur, pasti akan amanah, pasti akan melakukan hal-hal yang Allah ridha padanya. Ya Allah, ya Allah, terimalah rintihan istighfar dan taubat kami, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni kami kecuali Engkau, ya Allah. Tiada yang dapat mengampuni dosa-dosa kami kecuali Engkau, ya Allah. Duhai ilahi Rabbi, jadikanlah hamba-hamba kami, jadikanlah kami hamba-hambamu yang memperoleh pembebasan diri dari siksaan api neraka. Curahkanlah rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu pada kami semua di hari yang mulia ini, ya Allah. Sesungguhnya dengan rahmat dan karunia-Mu, itulah yang membuat kami mendapatkan surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, kakek-kakek kami, guru-guru kami, kedua orang tua kami yang telah menyayangi kami ketika kami kecil, ya Allah, yang telah berbuat banyak, menyekolahkan kami, mendidik kami, menjadikan kami manusia-manusia dengan izin-Mu yang dihormati di masyarakat. Mereka telah kembali ke pangkuan-Mu, ya Allah. Ampunilah mereka, ya Allah. Tempatkanlah mereka di surga Firdaus bersama para syuhada, para solihin, para anbiya. Ya Allah, kami semua sujud padamu dengan penuh kerendahan diri, ya Rabb. Hamba-Mu yang lemah ini, yang hina ini, Engkaulah tempat kami bermohon. Kami tidak memiliki Tuhan selain-Mu, ya Rabb.
Kemana kami akan mengadu kalau bukan padamu ya Rabb? Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ampunilah dosa-dosa kami. Jadikanlah kami mereka-mereka yang terbebaskan dari siksaan api neraka. Terimalah amal ibadah kami, puasa kami, i'tikaf kami, tilawah kami, tarawih kami, dan seluruh kebaikan kami lakukan di bulan suci Ramadan. Pertemukan kami ya Rabb dengan Ramadan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan maghfirah dan ampunan darimu ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim fastaghfiruh innahu huwat tawwabur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa biqudratihi wa manna ala man syaa'a bi ta'atihi wa khadhala man syaa'a bi hikmatihi. فسبحان الله الغني عن كل شيء فلا تنفعه طاعة من تقرب إليه بعبادته ولا تضره معصية من عصاه لكمال غناه وعظيم عزته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خيرته من خلقه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر ولله الحمد. Kesimpulan dari khutbah yang kedua ini adalah saya teringat ungkapan Imam Hasanul Basri ketika mengantarkan jenazah. Imam Hasanul Basri mengatakan, wahai saudaraku, tahukah engkau siapa yang kita antar ini? Tahu wahai Imam. Saya ingin bertanya padamu, kalau ditiupkan ruhnya kembali, kemudian dia hidup lagi beserta kita, kira-kira dia akan berbakti tidak dengan kedua orang tuanya? Kira-kira dia akan mengeluarkan zakatnya atau tidak? Kira-kira dia akan melaksanakan sholat 5 waktu atau tidak? Kira-kira dia akan melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah atau tidak? Karena dia sudah melihat kenyataan di alam barzah dan di alam yang tidak tampak. Pasti wahai Imam, kalau dikembalikan ruh pasti dia akan berbakti kepada ibu bapanya yang saat di dunia tidak berbakti dan durhaka kepada kedua orang tuanya. Pasti dia akan sholat 5 waktu. Pasti dia akan memberikan contoh dalam rumah tangga yang baik pada istri dan anak-anaknya. Pasti dia akan melakukan sekian banyak kebaikan. Wahai saudaraku, dia tidak mungkin lagi kembali ke dunia. Engkaulah yang punya peluang. Dan kita saat ini masih diberikan peluang, yang masih punya orang tua saat-saat ini peluang untuk meminta maaf dan berbakti kepada mereka. Saya ingatkan di sini, mereka-mereka yang birrul walidain, yang berbakti pada ibu bapanya, hidupnya pasti sukses di dunia ini. Tidak akan susah. Bukan hanya mereka-mereka yang muslim, yang non-muslim pun begitu. Buktikan kepada saya, tunjukkan kepada saya, siapa mereka yang berbakti hidupnya sengsara di dunia ini? Tidak ada. Karena pintu surga itu ada
ketika seseorang berbakti pada ibu bapaknya. Sungguh celaka, sungguh sengsara, sungguh merugi ketika seseorang mendapatkan kedua orang tua di masa tua atau salah satu dari keduanya kemudian tidak masuk surga. Semua kita punya peluang saling memaafkan satu dengan yang lain, peluang saling menghormati satu dengan yang lain, peluang saling mengasihati satu dengan yang lain. Inilah peluang kita di saat Idul Fitri, dan kita akan bawa cahaya Ramadan menyertai kita insyaallah sampai Ramadan berikutnya. Wassallu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad. Wa qad amarakumullahu fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من على الأرش استوى يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى يا من أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأوجد وأبلى ورفع وخفض وأعز وأذل وأعطى ومنع ورفع ووضع يا من شق البحار وأجرى الأنهار يا من تسمع كلامنا يا من تسمع وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا لا يخفى عليك يا الله شيء من أمرنا. نحن البؤساء نحن الفقراء المستغيثون المستجيرون نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وندعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت له رقبته وفاضت لك عيناه وفاضت لك عيناه وفاضت عليك عيناه ما طابت الدنيا إلا بذكرك. Dunia ini tidak indah kalau seseorang tidak berzikir pada Allah. Walal akhirah illa bi'afwik. Akhirat pun tidak indah kalau seseorang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirat tidak akan indah kalau tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Ampunilah ya Allah dosa-dosa kami. Walal jannatu illa biru'yatik. Surga pun tidak indah kalau seseorang tidak diberikan karunia melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya man anta alamu bina min anfusina. Allahumma inna nas'aluka fi hadzal yawm as-sa'id biqulubin munkasirah wa bi'ayunin damiyah. Ya Allah, kami minta di hari yang mulia ini dengan tetesan air mata. Allahumma wafiqna baina yadik. Allahumma waqafna baina yadik. Kami duduk di hadapan-Mu ya Allah, laki maupun perempuan, anak-anak dan dewasa. Semua kami meminta padamu ya Rabb, ya Rahim, ya Rahman. Allahumma atiq riqabana minan nar, atiq riqabana minan nar, atiq riqabana minan nar. Wa walidina wa ajdadina wa masyayikhina muallimina nashku ilayka dha'fana, nashku ilayka faqrana. Ya Hayyu ya Qayyum ij'al firdaus al-a'la mustaqarrana wa mustaqarra walidina wa ajdadina wa masyayikhina ya Rabbal alamin. اللهم تقبل منا صيام رمضان وقيام رمضان واجعلنا من أتقائك من النار
وارزقنا ربنا بركة القرآن وتلاوة القرآن. اللهم نور بالقرآن وجوهنا وأجر قراءته على ألسنتنا على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم ألف ذات بيننا واجمع على الهدى أمرنا ووفق ولاة أمرنا. اللهم اختم لنا بالإيمان والإسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمضطهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرنا في بلدنا هذا يا مجيب السائلين، ولا تولنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.